atau nggak ada pilihan, kita harus juga menjaga lingkungan tetap hijau, tetap hidup, karena sumber daya di perusahaan kan bahan bakunya dari alam. Betul. Alam kita ambil, kita gali, kita tambang, kita tebang pohon dan sebagainya. Nah, kita bertanggung jawab untuk melestarikan alam itu sebagai sumber di hulunya perusahaan itu harus hidup. Nah, bukan hanya si pimpinan, tapi seluruh karyawan jajarannya harus tahu dalam lingkup yang paling di depan matanya bukan hanya kebersihan lingkungan kantor, tapi di sekitarnya tetap hijau, dan itu artinya kita juga mendukung keberlanjutan bumi ini tetap hijau, tidak kering seperti mungkin film-film fiksi yang berbasis ilmiah ya. Kalau kita menggali terus merusak, alam akan berhenti dan kita ya selesai. Begitu. Menarik. Generasi saat ini itu gampang sekali lelah dan capek menghadapi sebuah tantangan hidup yang harus bekerja. Dikit-dikit pengeluh mental health, dikit-dikit sakit, butuh healing, begitu Ya. Pak Urip. Artinya kan mungkin ada satu hal yang merasa saya tidak merasa nyaman di tempat saya bekerja, saya tidak sejahtera di tempat saya bekerja. Di sini Pak Urip juga menjelaskan bagaimana work-life balance itu bekerja di dunia digital. Ini kata-kata work-life balance ini menjadi kata-kata senjata untuk anak muda, Pak. Kita bekerja iya, tapi juga berwisata iya, tetap tidak bisa terpisahkan gitu. Tapi kan sebenarnya itu agak susah diterapkan yang tadi sempat kita bahas. Untuk di industri tertentu mungkin tidak bisa berlaku begitu. Kan Pak Urip setuju tidak bahwa lingkungan yang hijau, lingkungan kerja yang mendukung SDGs itu akan mempengaruhi kesejahteraan atau kesehatan mental para pekerjanya? Selamat datang kembali dalam program Bedah Buku bersama Universitas Bakri Press. Bersama Sari Kurnia, dan saya sudah bersama dengan narasumber yang sebelumnya pernah hadir juga di Bedah Buku. Ada Bapak Urip Sediowidodo yang akan hari ini mengupas tuntas tentang buku yang ia tulis, yaitu Manajemen Sumber Daya Manusia Berbasis Teknologi Menuju Ekosistem Hijau dan SDGs. Dan buku ini masih ditulis oleh Dr. Insinyur Urip Sediowidodo MM.IPM yang merupakan dosen dari program studi manajemen di Universitas Bakri. Pak Urip, apa kabar kembali Pak? Baik, sehat? Sehat. Alhamdulillah. Pak, kita ketemu lagi nih Pak dalam diskusi yang tidak kalah menarik tentang manajemen sumber daya manusia. Ini pernah kita singgung ya Pak ya di chapter buku Bapak yang sebelumnya. Tapi ini lebih mendalam tentang bagaimana SDM itu sekarang sudah dekat dengan teknologi dan juga menuju ekosistem dan SDGs. Pak Urip, mau tahu dulu nih Pak, kenapa sumber daya manusia yang di-highlight di buku berikutnya? Iya, jadi seperti Profesor Peter Seng ya, sekitar 5 dekade yang lalu mengatakan bahwa the future is the people business. Jadi bukan perkara bagaimana mengembangkan produk, tapi justru mengembangkan manusia itu sendiri untuk diharap sebagai pelaku, aktor utama. Lainnya adalah pendukung gitu. Jadi kalau sekarang diserbu oleh banjirnya teknologi terutama AI, dan orang khawatir saya digantikan oleh AI, pekerjaan saya hilang. No gitu ya. Justru kita harus bagaimana menguasai teknologi supaya AI itu mempercepat dan memudahkan kita berprestasi. Ada 10 bab yang dibahas di buku ini oleh Pak Urip. Salah satunya adalah tentang bagaimana transformasi digital dalam manajemen sumber daya manusia. Ini sangat menarik Pak Urip, karena yang tadi Pak Urip singgung, katanya profesi manusia di beberapa perusahaan itu akan tergantikan oleh AI. Setuju nggak sih Pak Urip sebenarnya dengan hal itu? Untuk yang pekerjaan lebih repetitif, mengulang-ulang itu saja, maka dia terbuka peluang untuk tergantikan oleh teknologi. Ya. Itu sebenarnya bukan hal baru, karena dulu mengenalnya kita robot. Dan orang mungkin tidak ngeh gitu, tidak sadar bahwa tiap hari kita berhubungan sama robot.
bentuknya kulkas, mesin cuci, itu kan robot sebenarnya. Yang sebenarnya pekerjaan itu tadinya kita mengerjakan ya Pak Betul, ya, nyuci mencuci gitu. baju, mengeringkan baju. Sekarang Bahkan itu sudah digantikan oleh mesin begitu betul, Pak. mencuci piring kan udah Mencuci piring, betul. ya udah Mengeringkan mesin. bahkan Pak, yang kita biasanya elap-elap, sekarang Betul. sudah ada mesinnya sendiri untuk mengeringkan. Nah, jadi jangan kaget ya. Namun namanya kesiapan orang untuk berubah itu berbeda-beda. Seperti dulu komputer ya. Sekarang komputer sudah menjadi hal yang bahkan anak-anak kita keturunan berikutnya bahkan balita aja sudah dipegangin gadget gitu ya. Betul. Nah, dulu waktu saya masih kuliah S1 pertengahan setelah dulu saya masih mana sarjana muda, baru komputer yang XT datang. Waktu itu kan masih surat ketik-ketik bikin skripsi. Nggak ada lagi suara mesin ketik itu sekarang. Yang ada ketika dosen mengatakan rubah satu kalimat, rubah 1-2 lembar, gampang lah gitu ya. Komputer mengerjakannya. Nah, kita manusia harus memandang AI basis teknologi itu sebagai alat untuk mempermudah, mempercepat kita baca artikel buku sekian ribu lembar, sekian ratus artikel dalam waktu menit. Kita mau baca fokus yang mana? Mempermudah kita juga untuk memilih, menseleksi dari ribuan referensi di dunia ini. Dan itu AI mengerjakannya. Nah, sehingga ada dua hal. Pertama, ya bekerjalah di tempat di mana AI nggak bisa mengerjakan. Karena AI membantu, mempermudah, mempercepat. Nah, yang kedua, gunakan AI. Saya yang tidak sepakat tadi adalah bukan AI menggantikan, tapi AI dianggap second brain, otak kedua. No, dia nggak punya otak gitu. Dia tetap saja mesin gitu ya, yang kita berikan masukan database untuk bisa berkomunikasi dengan kita. Tergantung kita menginputnya gitu ya, membuat dia belajar. Nah, itulah namanya juga artificial ya. Artinya palsu dia, buatan. Dan betul. Dia bisa mengandung kesalahan. Betul. Artinya kalau tadi Pak Urip sudah mendeskripsikan sebenarnya AI itu hanya membantu pekerjaan manusia, membantu memudahkan yang tadinya memerlukan waktu yang panjang, sekarang betul. Bisa lebih sederhana begitu ya Pak. Artinya berarti manusia ini kan yang harusnya berkembang begitu ya Pak Urip ya, mengasah skillnya, mengasah kemampuannya. Dan salah satu caranya adalah Pak pada saat proses rekrutmen, ini ada di buku Pak Urip di halaman 40, tentang platform rekrutmen online. Mungkin kita sudah tahu bahwa sudah banyak sekali platform online yang dijadikan referensi untuk kita mencari pekerjaan. Jadi sekarang mungkin sistem pengiriman CV itu masih berlaku, masih ada sistem wawancara secara langsung juga. Tapi proses rekrutmen yang Pak Urip coba gambarkan di buku ini itu sangat spesifik. Sudah melibatkan teknologi, salah satunya adalah menggunakan sosial media dan aplikasi pencarian kerja. Pak Urip, apa yang kira-kira Pak Urip gambarkan di buku ini tentang media sosial dan juga jobs board yang Pak Urip jelaskan di halaman 40. Iya, baik Mbak. Jadi tetap kita menempatkan teknologi itu sebagai alat bantu, pendukung kita. Ya. Ujungnya nanti penggunaan itu adalah sebuah proses kan, ya, memanfaatkan teknologi. Dan ujungnya adalah apa? Adalah bagaimana kita hasil kerja di kita yang dibantu teknologi itu lebih menunjukkan inklusivitas. Inklusivitas adalah semua aspek yang di sekitar kita, ekosistem di sekitar kita bisa kuasai sepenuhnya. Lalu ketika kita gunakan data, kita lakukan analisis, itu yang menganalisis tetap otak kita, bukan otaknya si AI. Betul. Gitu ya. Nah, otak kita yang punya kemampuan beribu kali lipat AI itu akan lebih cepat mengambil keputusan. Pada akhirnya kan inklusivitasnya lah inklusif, memasukkan semua aspek, semua data yang miliaran jumlahnya, dia atau AI itu membantu kita, lalu kita mengambil keputusan yang mana. Karena ketika kita bertanya, wahai mesin AI, yang mana yang harus ambil keputusan, dia bisa. Tapi akhirnya kan dari alternatif keputusan kita yang harus menentukan yang dia tidak kuasai. Misalnya ada faktor-faktor lain, ya, budaya, adat, masyarakat di mana kita mengambil keputusan, mereka terdampak.
AI mungkin belum bisa saat ini, atau nanti akan bisa, dan tetap manusia harus lebih piawai dalam mengambil keputusan. Betul. Artinya termasuk yang tadi ya Pak ya, rekrutmen tadi ya Pak ya. Iya. Jadi rekomendasi sosial media itu sangat penting, khususnya Iya. bagi anak-anak muda yang mencari kerja. Iya. Mungkin satu orang bisa memiliki beberapa akun begitu. Ada yang punya 2, 3, yang mereka punya kebutuhan. Satu akun dikhususkan untuk kebutuhan profesional, misal mencari kerja, kolaborasi dengan sejumlah industri begitu. Sehingga yang ditampilkan ini adalah harus menunjukkan hal-hal positif, prestasi, keterlibatan, kemudian kolaborasi dengan sejumlah instansi misalnya. Dan satu lagi adalah tentang jobs board sendiri yang menjelaskan tentang prestasinya, kemudian pengalaman kerja seperti apa, kemudian gambaran secara personal, ia passion dalam bidang apa begitu Pak Urip. Itu Betul. menjadi salah satu hal yang cukup ya Pak ya, cukup penting dalam proses rekrutmen. Iya, job board yang kita maksudkan di sini adalah satu papan hub ya, yang semua aspek, semua stakeholders berkaitan ketika merekrut. Ya. Saya misalnya atau kita di rekrutmen, perusahaan membutuhkan orang yang sebelumnya harus baca, si perusahaan itu membaca lamaran, CV sebagainya. Nanti AI membantu. Nah, hub itu menghubungkan antara pencari kerja dengan yang butuh pekerjaan, butuh pekerja maksud saya. Di tengahnya AI ini membantu bahwa pekerjaan apa, di industri apa, di perusahaan apa, itu butuh tenaga kerja dengan kompetensi yang mana. Hard skills-nya apa, soft skills-nya yang mana. Sehingga ketika saya sebagai pelamar, searching-nya bukan perusahaan apa, tapi saya punya kemampuan, kekuatan apa. Kekuatan saya masukkan. Maka AI itu menjawab, oh yuk jabatan pekerjaan yang terbuka ini, dan tempatnya apa, perusahaannya ini. Tempatnya pun dia kasih tahu, ada di negara mana atau di pelosok desa mana gitu ya. Dan saya tinggal minatnya yang mana dari pilihan yang AI tunjukkan di boards itu. Oh saya pilihan pertama ini, kedua, ketiga. Nah tinggal mereka bekerja nih, akan merekrut saya apa tidak. Karena kan saya bukan satu-satunya pelamar. Pasti ada pelamar lain yang akan juga di-scoring oleh si pemberi kerja. Betul. Oh ternyata saya ranking yang ketiga, ya nunggu yang 1 dan 2 ditolak dulu kan. Betul, dan betul. Itu mesin yang bekerja. Betul. Itu menghemat waktu, tenaga, ahli yang untuk rekrutmennya. Itu tadi proses rekrutmen. Kita masuk satu tahapan ke proses penilaian pekerjaan gitu ya Pak ya. Jadi ada di sini pengelolaan kinerja karyawan melalui platform digital. Jadi kita mungkin sekarang semua perusahaan sudah menerapkan sistem digital. Sudah ada aplikasi atau software yang memang untuk mengukur KPI kerja mereka, begitu ya Pak ya. Di sini dituliskan bahwa bagaimana platform digital itu menjadi salah satu wadah yang akan mendokumentasikan kinerja SDM tersebut gitu. Kemudian hal ini juga menjadi rekomendasi para atasan untuk menilai dan mendapatkan promosi begitu ya Pak ya. Apakah perusahaan-perusahaan di Indonesia sudah menerapkan sistem digital seperti itu Pak? Ya betul. Tentu butuh sumber daya atau investasi lah ya untuk menggunakan sistem yang berbasis teknologi atau AI. Betul. Data akan berlimpah banyak sekali, dan lagi-lagi teknologi membantu kita. Kalau dulu kita memudahkannya ketika satu orang supervisor, pengalaman saya 2 dekade yang lalu, supervisor saya perintahkan, kalian menyerahkan ke saya hanya yang nilainya A dan C saja, atau A dan E saja. Yang tengah itu yuk putuskan. Saya atasan si supervisor pengen yang 5 orang nilainya A terbaik dan 5 orang terjelek dari 200 anak buah dia. Nah mereka melakukan dengan analog atau konvensional ya, membandingkan nomor 1 dengan nomor 2 sampai nomor 200. Betapa butuh waktu dan butuh ingatan. Tadi saya salah menempatkan si A kok nomor 3, harusnya dia nomor 5 karena ada yang lebih baik lagi dan seterusnya. Nah AI membantu seorang atasan untuk melakukan penilaian. Ya. Penilaian itu kemudian menghasilkan yang bersangkutan nilai berapa, mungkin pengaruh ke naik golongan, naik gaji berapa,
mungkin juga yang paling umum adalah karena ini adalah bukan sekedar untuk naik kemana, tapi adalah supaya naik kompetensi maka dia butuh pelatihan apa. Berikan workshop gitu ya Pak Betul. ya. Nah, platform digital sistem yang sudah dipasang di perusahaan itu atau satu organisasi akan memberitahu, oh yang bersangkutan karena syarat jabatan yang berikutnya ada 10, 1 sampai 10, yang bersangkutan sudah 1 sampai 6. Tinggal 7 sampai 10, 4 kompetensi belum dimiliki. Dan itu latihannya apa, judulnya apa, mendapatkan pelatihan bisa dari institusi yang mana. Oh yang ini di Universitas Bakri masuk nih, daftar ke Universitas Bakri. Tinggal klik Universitas Bakri, ada pelatihan atau pendidikan yang dibutuhkan oleh SDM saya, perusahaan, tinggal kirim. Dan mereka proses itu bekerja dalam hitungan yang cepat, dalam pencarian yang tepat mungkin ya, dan pilihannya ada oleh jejaring rekrutmen itu, dan plus pengembangannya apa nanti kan itu. Oke, menarik Pak, sangat-sangat menarik. Kalau kita bicara teknologi rasanya panjang begitu ya Pak ya tahapannya. Kalau tadi sudah banyak menyinggung tentang teknologi, sekarang kita beralih ke ekosistem dan manajemen sumber daya manusia yang berbasis green atau hijau ini Pak. Pak Urip menuliskan tentang konsepnya, menuliskan tentang beberapa elemen-elemen. Pak, buku ini tuh sebenarnya maunya apa Pak? Karena rasanya kalau hanya bicara teknologi, kita bisa dapatkan di banyak buku-buku yang pengembangan teknologi di perusahaan sudah masif gitu ya Pak. Tapi kalau tentang berbasis green ini rasanya Pak Urip tuh mati-matian untuk apa ya? Untuk bisa mendeskripsikan bagaimana berbasis green ini diterapkan dalam sebuah sumber daya manusia. Seperti apa Pak di buku ini dituliskan? Nah, tepat Mbak Rini. Jadi ketika saya mulai menuliskan sedikit, wah ternyata tambah lagi kekinian ya, tambah green dan SDGs, karena perusahaan tidak berhenti di persaingan dan pertumbuhan, tapi juga keberlanjutan, dan itu ada nomenklatur yang diatur dunia, diatur pemerintah Indonesia dan juga asosiasi-asosiasi usaha. Nah kita tentu ingin kan tidak ketinggalan ya, sehingga mau nggak mau perusahaan juga harus menyesuaikan tren terbaru, harus hijau, harus keberlanjutan SDGs, ada pilar-pilarnya. Nah sehingga ketika saya kumpulkan case demi case, wah bisa sampai 500 halaman, satu rem Pak. Itu kan siapa yang mau baca, saya ringkas-ringkas tetap saja totalnya sekitar 250 halaman ini. Betul. Tapi aspeknya sudah teknologi, ekosistem hijau, dan SDGs. Nah, yang saya inginkan adalah ketika SDM itu ingin terus sifatnya itu bukan hanya talenta dia itu dikembangkan, tapi juga ingin dia kontemporer, bersifat lintas waktu. Karena ketika waktu berjalan, bukan hanya 6 tahun atau 2 tahun, 6 bulanan teknologi berubah. Betul. Kesepakatan dunia itu berubah tentang green, tentang keberlanjutan. Bahkan berita-berita dunia 3 bulan terakhir kan menarik tuh ya. Entah itu perang, entah itu pemilihan presiden baru di sebuah negara adidaya. Mereka udah menentukan seolah kita harus ikut apa yang dia arahkan. Dan salah satunya adalah yang disepakati masih oleh dunia, bagaimana kita bisa berusaha terus seumur-umur, nampaknya nggak ada batasnya, apa boleh buat, pilihannya adalah, atau nggak ada pilihan, kita harus juga menjaga lingkungan tetap hijau, tetap hidup, karena sumber daya di perusahaan kan bahan bakunya dari alam. Betul. Alam kita ambil, kita gali, kita tambang, kita tebang pohon dan sebagainya. Nah, kita bertanggung jawab untuk melestarikan alam itu sebagai sumber di hulunya perusahaan itu harus hidup. Nah, bukan hanya si pimpinan, tapi seluruh karyawan jajarannya harus tahu dalam lingkup yang paling kecil di depan matanya, bukan hanya kebersihan, lingkungan kantor, tapi di sekitarnya tetap hijau, dan itu artinya kita juga mendukung keberlanjutan bumi ini tetap hijau, tidak kering seperti mungkin film-film fiksi yang berbasis ilmiah ya. Kalau kita menggali terus merusak, alam akan berhenti dan kita selesai. Begitu. Menarik. Pak Urip, ini juga
Kalau tadi Pak Urip bicara secara umum tentang manusia yang memang akan berkembang, yang perusahaan butuhkan. Jadi SDM yang dibutuhkan itu adalah SDM yang mau belajar, berkembang, dan betul. beradaptasi dengan teknologi. Ya. Tapi bagaimana Pak, jika perusahaan itu sebenarnya yang tidak menerapkan? Karena di sini di pembahasan di buku Pak Urip tentang pengelolaan SDM hijau atau Green HRM. Di sini kan harusnya perusahaan itu mendukung tentang hal-hal yang berhubungan dengan keberlanjutan lingkungan. Pembangunan gedung-gedung tertinggi di Jakarta sekarang untuk proses untuk bekerja begitu kan. Banyak sekali gedung-gedung baru yang didirikan, kemudian nanti ada perusahaan yang sewa begitu Pak. Artinya kan tidak menerapkan keberlanjutan lingkungan begitu Pak. Semakin banyak gedung tinggi, semakin banyak SDM yang diterima, tapi keberlanjutannya seperti tidak ada, atau green SDM-nya seperti tidak ada. Apakah itu juga menjadi salah satu faktor yang membuat Pak Urip akhirnya, bagaimana Pak Urip menjelaskan tentang pengelolaan SDM hijau ini? Iya, betul. Bahwa prakteknya itu kadang ada ekses, itu sebut saja itu anomali ya, yang masih bisa dikendalikan tentu ya. Mengelola perusahaan ada pengelolanya, ada pemimpinnya. Mengelola kota negara ada juga pemimpin kita gitu ya. Seperti kita tahu berita viral sekarang ini laut sampai dipagar itu sebenarnya dalam rangka keberlanjutan kehidupan dan mau sejahtera. Betul. Namun ketika itu menyimpang dari kesepakatan umum ya harus kembalikan lagi, diluruskan lah ya. Dan mereka mau, perusahaan mau. Nah, ketika si perusahaan itu tidak mengikuti peraturan, ketentuan pemerintah, kelaziman masyarakat atau ketentuan di dalam keberlanjutan usaha itu sendiri, maka ekosistem akan mengingatkan. Dan peristiwa kita terakhir ini, ekosistem mengingatkan. Dan perusahaan yang ingin tumbuh berkembang dan keberlanjutannya lanjut terus, dia akan mengikuti. Dia akan terdesak oleh tuntutan ekosistem. Nah, ekosistem tidak bisa bergerak ketika tidak ada pelaku. Pelaku itu aktornya. Dan aktor itu adalah SDM. Nah, alangkah baiknya ketika SDM secara personal, secara kelompok, bahkan ketika organisasi itu sadar akan keberlanjutan, maka perusahaan juga akan mengikuti, bukan dengan tuntutan karyawan, tapi karyawan sebagai bagian ekosistem akan mendesak perusahaan itu, oh iya saya juga bukan semata-mata ingin mengikuti kemauan karyawan ekosistem, tapi kan tadi perusahaan itu namanya juga perusahaan kan, ingin untung, bertumbuh, berkembang, dan berlanjut. Apa boleh buat, ekosistem itu harus saya ikuti gitu. Salah satunya adalah untuk mensejahterakan karyawan kan Pak tentunya. Nah, Oke, di sini di buku Pak Urip juga dituliskan di bab 9 adalah tentang kesejahteraan karyawan dalam ekosistem digital dan green. Ini sangat berpengaruh terhadap kesehatan mental manusianya begitu ya Pak ya. Karena banyak sekali kalau kita lihat generasi saat ini itu gampang sekali lelah dan capek menghadapi sebuah tantangan hidup yang harus bekerja. Dikit-dikit pengeluh mental health, dikit-dikit sakit, butuh healing begitu Pak Urip. Artinya kan mungkin ada satu hal yang merasa saya tidak merasa nyaman di tempat saya bekerja. Saya tidak sejahtera di tempat saya bekerja. Sudah bekerja bertahun-tahun tapi tidak dipromosikan. Sudah bekerja bertahun-tahun tapi beberapa halnya mungkin tidak disupport. Entah mungkin asuransi yang limitnya sedikit atau gimana begitu Pak. Tapi di sini Pak Urip menjelaskan bahwa kesejahteraan karyawan sama dengan perspektif digital dan green. Maksudnya seperti apa itu Pak? Ya, jadi pada dasarnya manusia hidup itu butuh adaptabilitas yang tinggi, kemampuan untuk beradaptasi. Adaptasi saat ini itu memang tidak lepas dari bagaimana teknologi itu berpengaruh pada kehidupan pribadi, perusahaan, bisnis, negara, kemudian kesepakatan dunia bahwa iklim kita di dunia ini bisa rusak karena ulah kita sendiri. Maka sepakat teknologi kita pakai dengan masif mungkin, heavy tech gitu ya satu perusahaan, tapi tetap ingat untuk menjaga alam tetap hijau dan keberlanjutan dari bukan hanya usaha itu sendiri tapi juga keberlanjutan bumi ini. Nah, kesadaran itu masuk ke manusia, insan satu persatu individu yang juga
sampai kepada kesadaran basis manusia kan freedom. Itu PBB sih udah ada 5 freedom. Nah, freedom yang kita ambil di sini misalnya freedom of choice itu. Bebas memilih mau kerja full waktu jam 9 jam 5 Senin Jumat Senin Minggu atau 3 hari WFH sekarang atau WFA bahkan anywhere ya. Itu adalah fleksibilitas dari sistem tadi untuk yang ditawarkan yang gitu ditawarkan. ya, Urip ya. Nah, tetap manusia yang atau generasi berikutnya ini lahir freedomnya banyak gitu. Saya bebas memilih dong ikut perusahaan ini atau itu, kerja di kantor atau kerja di rumah atau anywhere. Bahkan ketika anak-anak generasi berikutnya di bawah kita ketika WFH karena pandemik, perusahaan memfasilitasi boleh kantor di Jakarta kerja dimanapun, di kampungnya boleh, ada yang di Bali. Betul. Sampai hari ada generasi di bawah kita itu kerjanya di Bali. Loh kok Bali mas? Ya kan, atau dimanapun dia sambil wisata. Karena di pantai, di gunung dia tetap bisa kerja. Karena melalui teknologi tadi. Dan itu memungkinkan mereka dipenuhilah rasa kebebasan untuk memilih. Nah, mau nggak mau perusahaan harus menyesuaikan kan, bukan menyesuaikan orang yang mau kerjanya, dia menyesuaikan ekosistem tadi. Yang kalau tidak diikuti perusahaan itu akan tergilas, dan dia mau ngikutin. Tapi itu mungkin berlaku di industri kreatif Pak ya. Kalau misalkan itu diperbankan nggak mungkin dong Pak. Transaksi teller di Bali di pinggir pantai begitu Pak. Artinya memang perusahaan beberapa sudah menerapkan sistem yang mungkin WFA, work from anywhere, mungkin bisa di Bali dimanapun Anda inginkan. Tapi maksudnya tetap terpantau ya Pak ya, reportnya jelas. Kemudian pada saat meeting mungkin atau mungkin ada kebutuhan mendadak bisa difasilitasi gitu. Tapi bagaimana kalau industri kreatif ini justru yang membuat manusia ini merasa punya kebebasan Pak. Artinya perusahaan itu kan punya wewenang untuk mengatur. Perusahaan punya wewenang untuk menilai. Nah, dengan karakteristik karyawan yang seperti ini, apakah dia masih punya hak suara Pak untuk kami tetap akan bekerja, tapi beri kami kesempatan untuk memilih tempat kami bekerja? Apakah memang tidak ada batasan sama sekali Pak, atau seperti apa? Ya betul. Tentu bebas dalam arti ini adalah bebas yang teratur gitu ya. Artinya ketika keterampilan kita makin tinggi, mungkin yang bersangkutan lebih bisa memilih mau menggunakan keterampilan intelektualitasnya, atau saya memilih, saya kayaknya intelektual ada tapi saya lebih milih yang tetap ketemu orang gitu ya. Bahkan saya sendiri kalau beli barang itu, kalau online tuh ya bisa kalau terpaksa. Meraba-raba begitu ya Pak ya. Saya lebih baik ke toko yang oh iya barangnya ada. Jauh pun tetap dihadapi begitu ya Pak ya. Oh, jauh pun tetap gitu ya. Nah, namun terseleksi lah ya. Karena sebagian bisa online. Nah, sama pekerja juga gitu. Ketika saya lebih memilih kekuatan saya, ternyata lebih kepada ketemu orang dan lebih menggunakan otot tangan kaki saya. Ya nggak apa-apa. Betul. Artinya range ya, bandwidth dari pilihan pekerjaan itu banyak. Nah, ini kan kita membahas tadi yang pengaruhnya teknologi. Bahkan kerja di lapangan pun itu tidak lepas dari teknologi. Misalnya nyangkul di sawah gitu ya, dengan cangkul, kemudian pilihannya dengan traktor, traktornya juga nggak ada orangnya, dikendalikan remote. Nah, itu kan tidak lepas dari teknologi juga. Betul. Artinya Pak Urip berarti juga menuliskan di sini kesejahteraan karyawan sebagai bagian dari SDGs. Artinya begini Pak, berarti kalau kesejahteraan karyawan adalah bagian dari SDGs, berarti kita harus melihat dulu tujuan SDGs itu apa, gitu ya, sehingga kita bisa menentukan kira-kira karyawan yang berprestasi, karyawan yang berkontribusi banyak untuk perusahaan itu mendapatkan kesejahteraan yang memang yang layak mereka dapatkan, tapi sesuai juga dengan tujuan SDGs begitu. Di sini Pak Urip juga menjelaskan bagaimana work-life balance itu bekerja di dunia digital. Ini kata-kata work-life balance ini menjadi kata-kata senjata untuk anak muda Pak. Kita bekerja iya, tapi juga berwisata iya, tetap tidak bisa terpisahkan gitu. Tapi kan sebenarnya itu
agak susah diterapkan yang tadi sempat kita bahas. Untuk di industri tertentu mungkin tidak bisa berlaku begitu. Yeah. Tapi Pak Urip setuju tidak bahwa lingkungan yang hijau, lingkungan kerja yang mendukung SDGs itu akan mempengaruhi kesejahteraan atau kesehatan mental para pekerjanya? Iya, seperti prakteknya ya, case-nya lah lebih gampang gitu. Di buku udah kita tuliskan panjang lebar. Sekarang case-nya, pemerintah bahkan berani mengatakan hari kerja 4 hari saja seminggu. Wow, kan kita kaget di dunia swasta ya. Pemerintah duluan, padahal pemerintah kan kita minta untuk melayani kita bukan Senin sampai Jumat sampai Sabtu, Senin sampai Minggu gitu ya. Nah, beberapa saya jejaring saya di pemerintahan sampai ke desa, mereka bahkan menyesuaikan dengan teknologi dan bahkan Senin sampai Minggu mereka tetap melayani. Betul. Tentu ada penyesuaian tadi, bisa piket ya gantian orangnya melayani, bisa lewat online mereka kerahkan itu. Ada sistem shifting begitu Ada ya Pak shifting, ada dengan teknologinya menjawab. Jadi mencari uang untuk sejahtera itu satu pilihan, tapi ternyata sejahtera itu bukan perkara ansih uang gitu ya. Ternyata healing tadi juga ukuran kesejahteraan. Kesejahteraan, betul. Daripada uang banyak tapi saya lembur di satu tempat lebih baik. Dan tidak bahagia begitu ya Pak, Dan merasa tidak tertekan oleh bahagia, perusahaan begitu. betul. Menarik Pak. Terakhir Pak, di chapter yang Bapak tuliskan di buku ini adalah strategi manajemen sumber daya manusia untuk masa depan yang berkelanjutan. Ada kurang lebih 7 chapter yang Pak Urip tuliskan di sini. Dan di sini menyebutkan salah satunya adalah tentang kolaborasi global dalam mencapai SDGs melalui MSDM. Jadi apa tuh Pak kolaborasi global yang dijelaskan di buku ini? Ya, bahwa membentuk satu organisasi itu kan kita ingin memudahkan dalam mencapai tujuan kita, tujuan bersama organisasi itu ya. Nah, ada banyak strategi dan salah satu strateginya adalah ketika kita bisa berbagi dari hulu ke hilir itu kita di bagian mana. Pemerintah juga udah mengatur kalau ada satu usaha yang menguasai hulu ke hilir itu nggak boleh, itu namanya sudah monopoli. Ya, bahkan kalau satu produk hanya dikuasai satu entiti perusahaan itu juga akan dimintai pertanggungjawaban apakah memang hanya perusahaan itu yang bisa menguasai atau sebenarnya bisa dibagi. Betul. Nah, dengan pemahaman itu maka kerjasama tidak terbatas pada batas wilayah desa, kota, negara, dan ternyata bisa saja kita Berbagai berkolaborasi belahan dunia, dengan ya, Pak? berbagai belahan dunia. Bahkan apakah dari dunia atau negara lain itu ke kita, dari kita ke mereka, atau dari karyawan kita sendiri, itu tadi WFA bisa bekerja di tempat lain, bahkan di negara lain misalnya. Jadi kolaborasinya sudah levelnya global, udah globe ya, bola dunia. Bahkan salah satu cara untuk bisa meningkatkan kredibilitas atau kepakaran seseorang itu kita bisa ikut workshop di berbagai dunia begitu ya Pak ya. Betul. Karena banyak sekali workshop yang mungkin karena kita adalah pengajar jadi kita ikuti dari beberapa bidang tertentu yang mungkin hanya kita dapatkan dari universitas luar negeri misalnya. Dan itu kan juga cukup memakan waktu yang lumayan secara waktu sudah berbeda. Jadi jam tidur kita yang mungkin kita harusnya tidur tapi kita ikut workshop. Artinya kan secara kemampuan berpikir kan akan menurun itu Pak. Di saat kita malam-malam harus istirahat tapi kita bekerja. Cuman kan tuntutan perusahaan tentunya adalah harapannya karyawan ini mendapatkan pengetahuan atau skill yang baru sehingga nanti perusahaan bisa memanfaatkan itu begitu ya. Terakhir Pak Urip, di bagian inovasi teknologi dalam manajemen talenta. Di poin ke C di bab 10 ini. Seperti apa Pak Urip menggambarkan tentang inovasi teknologi dalam sebuah perusahaan? Ya. Tadi udah kita singgung bagaimana usaha perusahaan itu bersaing. Nah, ada banyak cara. Salah satunya adalah ketika kita punya kualitas produk itu ternyata mengikuti kebutuhan konsumen. Dan itu tidak lain selain adalah inovasi. Nah, inovasi ada beberapa, apakah organisasinya inovatif
ataukah produknya inovatif, atau inovasi dalam bidang yang berbeda. Nah, keinovasian itu sebenarnya untuk memenuhi apa? Pertama tentu kebutuhan konsumen, tapi keinovasian juga karena kita lagi membahas konten tentang SDM internal kita, maka keinovasian organisasi dibutuhkan agar tuntutan pekerjaan dan kemampuan atau keterampilan karyawan tadi itu match dengan antara pekerjaan dan antara kebutuhan dia untuk tadi bahagia tadi ya, work life balance, sejahtera dia sejahtera. Salah satunya unsur inovasi, dan inovasi itu bukan hanya di produk, bukan hanya di jasa, tapi juga organisasi inovatif. Nggak harus satu organisasi memiliki karyawan tetap, tapi ternyata bentuk berikutnya challenge-nya karena penggunaan teknologi tadi, maka tidak harus satu orang bekerja di satu perusahaan, tapi ternyata orang itu satu orang individual personal itu bisa melayani berbagai perusahaan. Betul. Dalam satu rentang waktu yang sama. Ya. Berarti kerja apa tuh nanti model gitu ya, model berikutnya itu sebuah tantangan ya untuk para HR manager, directors untuk mengatur keberlangsungan perusahaannya, memenuhi tuntutan konsumen, memenuhi peraturan atau kesepakatan dunia nasional, dan tentu memenuhi kesejahteraan dari tim yang bekerja. Wow, luar biasa sekali Pak Urip. Manajemen sumber daya manusia berbasis teknologi menuju ekosistem hijau dan SDGs. Ini buku sangat tebal dan hampir 300 halaman. Banyak sekali yang menarik khususnya terkait dengan teknologi. Karena bagaimana bicara SDM itu rasanya sudah dekat sekali dengan isu-isu yang menyebutkan bahwa beberapa profesi pekerjaan akan digantikan oleh AI atau oleh robot begitu ya Pak Urip ya. Bagi Anda yang ingin membaca tentang bagaimana manajemen sumber daya manusia ini dibahas tuntas oleh Pak Urip, dapatkan informasi lengkapnya di website Universitas Bakri Press di bawah ini. Pak Urip, sebagai penutup, kira-kira apa yang mau disampaikan dari buku manajemen sumber daya manusia Pak Urip tulis ini? Baik, jadi satu kata, agile ya, agility. Agility bukan dari sisi SDM saja, tapi juga si organisasi itu ya dinamis, melebur di dalam ekosistem, dan dia siap terbuka untuk berbagai tantangan perubahan. Tantangan bukan untuk dihindari, tapi dihadapi untuk dijawab, karena di situ ada persoalan yang harus ada solusinya, ada potensi yang harus dikembangkan bersama-sama. Baik, terima kasih Pak Urip atas waktunya. Ya, menarik sekali diskusi tentang manajemen sumber daya manusia berbasis teknologi menuju ekosistem hijau dan SDGs. Bagi Anda yang memerlukan jasa penerbitan buku, Anda bisa langsung kunjungi di website Universitas Bakri Press yang ada di bawah ini. Dan tentunya kita akan berjumpa lagi dalam diskusi bedah buku lainnya bersama Universitas Bakri Press, dan saya Kurnia pamit undur diri. Sampai jumpa. Terima kasih Pak Urip. Terima kasih Mbak Suri.